Segera, mata Chen Ping tertarik pada salah satu binatang ini. Saya melihat pria berpakaian putih, dengan 2 tanduk di kepalanya, dan berwajah tampan. Biksu orc lainnya berkumpul di sekitar pria ini, tetapi mereka tidak berani mendekat. Siapakah orang yang bertanduk di kepalanya itu? Chen Ping menunjuk orang di tengah dan berkata. Saudara Yao Mei melihatnya, dan kemudian berbisik, nama orang itu adalah Bai Cheng, dan dia mengira dia adalah keturunan klan naga. Sebenarnya, dia hanyalah seekor ular piton besar, tetapi orang ini sangat kuat, jadi tidak ada yang memprovokasi dia. Petik 2. Keturunan klan naga. Chen Ping tertegun dan memandang Bai Cheng dengan hati-hati. Kalian pasti tahu kalau ular naga secara alami akan berubah menjadi naga jika bertanduk. Orang ini bertanduk, jadi mungkin saja dia benar-benar seekor naga. Bagaimana dia bisa ditangkap? Chen Ping bertanya. Kalau begitu aku tidak tahu. Mungkin orang-orang ini tidak dibawa masuk. Lagi pula, orang-orang ini berada di bawah pohon kuno itu setiap kali mereka keluar. Kami tidak bisa melewatinya. Kami pasti akan dipukuli jika kami melewatinya. Saudara Yao Mei berbisik. Pohon kuno itu bukan milik keluarganya, dan ini adalah penjara, bukan kang mereka, jadi mengapa dia tidak membiarkannya lewat? Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tersenyum dingin dan berjalan menuju pohon kuno. Melihat ini, saudara Yao Mei buru-buru menghentikannya dan berkata, jangan pergi ke sana. Mereka memiliki banyak orang, dan saya tidak tahu tingkat kekuatan Bai Cheng telah mencapai apa. Jika kekuatannya sangat kuat, bukankah kita akan rugi besar jika pergi ke sana? Saudara Yao Mei mencoba menghentikan Chen Ping, tapi bagaimana dia bisa menghentikannya? Tepat ketika Chen Ping dan saudara laki-laki Yao Mei sedang berkelahi, Bai Cheng mendongak dan menoleh dengan penuh perasaan. Saat mata Chen Ping bertemu, mereka langsung merasakan kekuatan satu sama lain. Ketika para biksu orc di bawah pohon kuno melihat ini, mereka semua berdiri dan siap mengambil tindakan. Tepat ketika Chen Ping dan saudaranya Yao Mei hendak mendekati pohon kuno itu, Bai Cheng mengedipkan mata, dan dalam sekejap, lebih dari selusin biksu berkumpul di sekelilingnya. Ketika saudara laki-laki Yao Mei melihat ini, wajahnya berubah ketakutan. Dia melepaskan Chen Ping dan berlari mundur agak jauh. Saat ini, menjaga diri adalah hal yang paling penting. Dia tidak tahan lagi dengan Chen Ping. Ketika saatnya tiba, Yao Mei dan saudaranya tidak akan mampu menahan pukulan. Lebih dari selusin biksu, semuanya berada di alam Mahayana tingkat pertama atau kedua, mengepung Chen Ping. Chen Ping menatap para biksu ini dengan sedikit rasa jijik di bibirnya. Wah, ini bukan tempat asalmu, pergi. Seorang pria dengan mata seperti ular berbisa berkata dengan dingin kepada Chen Ping. Apakah ini tempat kantumu? Bisakah kamu mengurus kemana aku ingin pergi? Kamu sudah di penjara, kenapa kamu begitu hebat? Kata Chen Ping sambil mendengus dingin. Untuk sesaat, lebih dari selusin biksu tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping, seorang biksu di alam kesengsaraan, bisa begitu merajalela. Menghadapi selusin dari mereka, biksu Mahayana, tidak ada sedikit pun rasa takut. Bukan saja dia tidak takut, tapi dia bahkan berbicara kasar. Wah, kamu gila sekali. Apa menurutmu kamu tidak bisa membunuh orang di penjara, jadi kamu tidak takut sama sekali? Sudah kubilang, aku punya banyak cara untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Pria itu berkata dengan ekspresi marah. Kematian bukanlah hal yang paling menakutkan. Di tangan para biksu ini, ada banyak cara untuk membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Kalau aku tidak salah, kamu menjelma dari siluman ular kan? Budidaya itu tidak mudah, jadi pergilah dan tinggallah sendiri. Jika kamu benar-benar membuatku kesal, aku akan mencubit 7 incimu dan memotongmu menjadi beberapa bagian.
Chen Ping memandang pria itu dan tersenyum dingin. Nak, jangan terlalu sombong. Ketika pria itu mendengar ini, dia sangat marah. Dia melambaikan tangannya dan selusin biksu Mahayana mendekati Chen Ping. Kakak Yao Mei di samping tampak khawatir. Ada biksu lain yang mengawasi dari kejauhan, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk membantu. Bai Cheng, yang berpakaian putih di bawah pohon kuno, melihat pemandangan di depannya dengan penuh minat. Dia memiliki rasa arogansi dan memang memiliki temperamen naga. Namun, ketika selusin biksu mengerumuni Chen Ping, Bai Cheng tercengang. Sosok Chen Ping langsung seperti hantu, berpindah-pindah di antara selusin biksu. Segera setelah itu, semua biksu terlempar dan tertimpa keras di bawah pohon kuno. Lebih dari selusin biksu yang berada di alam Mahayana tingkat pertama atau kedua tidak mampu melawan di depan Chen Ping, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 9. Apakah ini terlalu keterlaluan? Kamu. Pria itu bangkit dan menatap Chen Ping dengan kaget. Dia bisa merasakan bahwa Chen Ping tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, mereka pasti sudah lama mati. Anda harus tahu bahwa Chen Ping hanyalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Meskipun mereka hanya alam Mahayana tingkat pertama dan kedua, ada lebih dari 10 alam Mahayana tingkat pertama dan kedua. Beku alam Mahayana tingkat setidaknya sama baiknya dengan alam Mahayana tingkat keempat. Bagaimana Chen Ping mengalahkan mereka dengan begitu mudah? Apakah kamu tidak membuat hidupku lebih buruk daripada kematian? Chen Ping bertanya sambil tersenyum. Pria itu tidak berkata apa-apa, tapi kembali menatap Bai Cheng. Pada saat ini, mata Bai Cheng sedikit menyipit, dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Melanjutkan, mulut Bai Cheng perlahan mengeluarkan dua kata. Setelah mendengar ini, pria itu sedikit mengernyit, tetapi masih ada tatapan tajam di matanya, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo berkumpul, saya tidak percaya dia benar-benar bisa mengalahkan lebih dari selusin dari kita." Setelah mengatakan itu, pria itu memimpin selusin biksu dan menyerang Chen Ping lagi. "Beri aku sesuatu yang tidak tahu malu." Chen Ping mendengus dingin dan tiba-tiba mengayunkan tinjunya. Bang bang bang. Di bawah tatapan kaget semua orang, lebih dari selusin biksu Mahayana dipukul lagi oleh Chen Ping. Kali ini, Chen Ping tidak menahan diri. Semua beku ini terjatuh ke tanah dan tidak dapat bangkit lagi. Pria itu bahkan muntah darah, dengan ketakutan di matanya. Karena Chen Ping tidak bisa memperlihatkan aura manusianya, dia hanya menggunakan kekuatan para orc. Jika semua kekuatan dilepaskan, tak satu pun dari orang-orang ini akan selamat. Lebih dari selusin biksu terluka parah dan jatuh ke tanah, dan tidak satu pun dari mereka dapat berdiri. Ribuan biksu yang hadir semuanya menonton dengan tatapan kosong, dan suasananya sangat sunyi. Saudara Yao Mei bahkan mengusap matanya dan menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Kalian bisa melihat kegembiraan dan harapan di mata saudara laki-laki So Mei. Dia tahu bahwa masih ada harapan baginya untuk meninggalkan tempat yang menyedihkan ini. Chen Ping jelas bukan biksu biasa. Pasti ada identitas yang menakutkan di balik Chen Ping. Ribuan biksu memiliki wajah yang penuh ketakutan. Jumlah mereka sangat banyak, tetapi tidak satu pun dari mereka yang pernah menantang mereka di bawah pohon kuno, tetapi mereka semua kembali dipukuli. Seiring berjalannya waktu, para biksu ini tidak lagi berani mendekati pohon kuno itu. Sekarang, Chen Ping, seorang biksu muda di alam kesengsaraan, menangani lawan hanya dengan beberapa gerakan. Mereka mungkin belum pernah melihat hal keterlaluan seperti ini sepanjang hidup mereka. Selusin biksu yang berada di alam Mahayana tingkat pertama atau kedua tidak dapat mengalahkan Chen Ping, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 9. Anak ini tidak sederhana. Pada saat ini, di luar penjara,
Kapten Zhou berdiri di luar tirai tipis formasi, menatap segala sesuatu di tempat kejadian. Meskipun para tahanan ini sedang istirahat, Kapten Zhou, sebagai kapten penjaga yang menjaga penjara, harus memastikan keamanan penjara. Jadi dia akan mengawasinya secara pribadi untuk mencegah para tahanan ini menimbulkan masalah. Tapi perkelahian itu normal dan dia tidak akan menghentikannya, tapi jika nyawa seseorang terluka, Kapten Zhou akan turun tangan. Lagi pula, setiap tahanan di sini adalah sumber daya dari rumah tuan kota. Jika dia mati dan sumber daya terbuang percuma, Kapten Zhou akan bertanggung jawab. Baru saja, Chen Ping dengan mudah mengalahkan selusin biksu Mahayana sendirian, dan Kapten Zhou semuanya memperhatikan. Sial, aku ingat, anak ini datang ke penjara untuk mengunjungi para tahanan. Kapten Zhou akhirnya teringat Chen Ping, jadi dia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, mengapa anak ini masuk. Dia memukuli Qiu Yu, tuan muda keluarga Qiu, dan langsung ditangkap. Seorang penjaga di sebelahnya berkata, "Pukul Qiu Yu, anak ini sepertinya sengaja memprovokasi, kan?" Kapten Zhou sedikit mengernyit dan berkata, "Saya tidak tahu tentang itu, tapi setelah anak ini dipenjara, Bos Liu, yang membeli batu roh peri, mengirimkan 500 koin roh emas ungu. Sepertinya identitas orang ini tidak sederhana. Kalau tidak, mengapa Bos Liu rela mengeluarkan uang? Anda tahu Bos Liu sangat pelit." Penjaga di sampingnya berkata kepada Kapten Zhou, "Saat kamu mengatakan itu masuk akal. Bahkan Liu Zongnan yang membayarnya, tapi dia masih tidak tahu siapa anak ini. Apakah dia kerabatnya?" Kapten Zhou memandang Chen Ping dengan hati-hati, seolah dia ingin mengetahui menembus Chen Ping. "Kapten, haruskah kita menghentikan anak ini? Jika dia memulai konflik dengan Bai Cheng, aku khawatir." Penjaga itu maju dan berbisik. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Kapten Zhou melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir. Saya sudah lama bosan dengan anak dari Bai Cheng yang berpura-pura menjadi keren setiap hari. Jika saya benar-benar bisa memberinya pelajaran, itu tidak akan terjadi, tidak masalah. Selama tidak ada yang terbunuh, kita bisa berpura-pura tidak bisa melihatnya. Aku sudah lama tidak melihatnya. Kapten, jika anak laki-laki dari Bai Cheng itu terluka, akan sulit bagi istana tuan kota untuk menjelaskannya," kata penjaga itu. "Maaf, bukan saya yang memukul Anda. Apa yang harus saya katakan? Terlebih lagi, tuan kota sudah lama tidak muncul. Siapa yang tahu apa yang terjadi di istana tuan kota?" Kapten Zhou mendengus dingin. Ketika penjaga melihat ini, dia terlalu takut untuk berbicara. Tidak ada yang pernah melihat penguasa kota muncul di kota binatang untuk waktu yang lama. Kota itu selalu dikelola oleh 3 jenderal binatang di bawah penguasa kota. Namun, ketiga jenderal binatang itu sering berselisih paham, yang juga menyebabkan banyak biksu di bawah rumah tuan kota menderita secara menyedihkan. Inilah sebabnya Kapten Zhou, sebagai kapten penjaga penjara, dapat meminta bayaran untuk membebaskan tahanan secara pribadi, dan dia juga dapat meminta bayaran untuk mengizinkan kunjungan. Dan Liu Zongnan, sebagai titik akuisisi resmi, dia mampu merogoh koceknya sendiri dan diam-diam menjual batu peri. Justru karena penguasa kota tidak muncul sekarang, pengelolaan seluruh kota bis berada dalam kekacauan. Banyak orang memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan besar. Jika penguasa kota yang bertanggung jawab, Qiu Yu tidak akan begitu sombong dan tidak masalah jika dia mengalahkan seseorang. Sekarang, sebagai salah satu jenderal binatang, ayahnya adalah penegak aturan. Bagaimana dia bisa mengurung putranya? Pada saat ini, Chen Ping tidak tahu bahwa dia sedang diawasi, tetapi dia perlahan berjalan menuju kota putih. Bai Cheng memandang Chen Ping yang berjalan ke arahnya, matanya penuh semangat juang.
Sudah lama sekali tidak ada yang memprovokasi saya. Para biksu lain di sekitar juga menonton dengan tatapan kosong. Mereka sangat berharap Chen Ping bisa mengikuti Bai Cheng itu bertarung. Tidak peduli siapa yang kalah atau menang, setidaknya mereka bisa menonton dan bersenang-senang. Jika Bai Cheng kalah, mungkin mereka bisa tinggal di bawah pohon kuno. Namun, orang-orang ini hanya memiliki mentalitas menonton kegembiraan dan tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Hanya saudara laki-laki Yao Mei yang mengepalkan tinjunya dan terus berdoa agar Chen Ping bisa mengalahkan Bai Cheng itu. Tepat ketika Chen Ping tiba di depan Bai Cheng, mereka berdua sedang berperang satu sama lain. Tiba-tiba bel berbunyi. Ini adalah bel yang menandakan waktu pelepasan. Semua tahanan harus kembali ke selnya setelah bel berbunyi.